Benarkah mempelajari Al-Quran harus runut? Mungkin banyak dari kita tidak merasa perlu mempelajari Al-Quran dengan runut. Semoga di akhir video ini kita akan memahami bahwa mempelajari Al-Quran dengan runut adalah kemestian. Jarang ada yang menyatakan bahwa Al-Quran harus dipelajari secara runut. Walaupun tidak banyak ulama yang menyarankan, ternyata ada juga yang menyarankan untuk membaca Al-Quran secara runut seperti Imam Nawawi. Seringkali kita malah belajar dari juz 30 terlebih dahulu. Alasannya tentu sederhana, karena surat-surat yang terdapat juz 30 pendek-pendek. Bagi anak-anak tentu lebih mudah mempelajari surat pendek. Atau mempelajarinya secara acak. Hal ini malah seringkali disarankan, karena banyak yang percaya bahwa ketika kita tiba-tiba membuka ayat dan surat tertentu, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mempelajari berdasarkan urutan turunnya ayat. Ulama memang membagi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tempat turunnya, Mekah dan Madinah. Banyak yang memilih mempelajari ayat Makkiyah terlebih dahulu sebelum mempelajari ayat Madaniyah. Lalu mengapa Al-Quran disusun dengan urutan yang sekarang? Al-Fatihah, Al-Baqarah, lalu lanjut terus sampai An-Nas. Kita tahu kebanyakan isi surat Al-Baqarah adalah ayat-ayat Madaniyah. Apa rahasia dari susunan itu? Banyak yang berpendapat urutan Al-Quran bukan diurut berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam NU Online, Amin Nur Hakim membagi pendapat tentang hal ini menjadi 3, yaitu semuanya ijtihadi, semuanya taufiki, dan sebagian ijtihadi, sebagian taufiki. Bahkan ada yang berpendapat Utsman bin Affan yang menyusun Al-Quran. Padahal jelas beliau hanya membukukan, bukan mengurutkan. Menurut hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa apabila turun ayat kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sebagian sekretarisnya dan bersabda, letakkanlah ayat ini pada surat yang di dalamnya terdapat ini. Bagaimana kita membuktikan ada tujuan dari penyusunan Al-Quran yang sekarang? Karena urutan turunnya ayat Al-Quran zaman Muhammad SAW tidak sama dengan urutan ayat Al-Quran zaman setelahnya. Maka tentu ada tujuan dari penyusunan ini. Kita menyadari bahwa Al-Quran yang dibukukan sejak zaman Utsman bin Affan adalah Al-Quran yang diperuntukkan untuk manusia setelah zaman Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah untuk kita, manusia di zaman modern. Kitalah yang harus membuktikan urutan Al-Quran sekarang sangat tepat bagi manusia zaman modern. Kehadiran Nabi bagi kita digantikan oleh Al-Quran. Karena salah satu fungsi Nabi yang esensial adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita semua sudah bisa membaca Al-Quran sendiri. Al-Quran adalah sebuah buku dan setiap buku semestinya dibaca dari awal sampai akhir. Kita tentu akan menghormati setiap tulisan yang ditulis oleh seorang penulis yang kita sukai dan membacanya dengan runut dan detil. Seperti itulah kita semestinya menyikapi Al-Quran. Jika kita teliti membacanya, kita akan paham setiap ayat memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Seperti yang terdapat pada ayat 6 surat Al-Fatihah dengan ayat 2 surat Al-Baqarah. Keduanya mengandung kata yang sama, huda atau petunjuk. Maka petunjuk yang kita minta dalam ayat 6 surat Al-Fatihah adalah Al-Quran. Kita juga akan menemukan keterkaitan tema dari suatu bahasan dengan bahasan selanjutnya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang Bani Israel, lalu dikaitkan dengan pembahasan Ibrahim alaihissalam di ayat 124 surat Al-Baqarah. Karena Bani Israel adalah keturunan Ibrahim alaihissalam melalui Ishak alaihissalam. Susunan Al-Quran adalah seperti jalan setapak yang harus kita tapaki demi mencapai tujuan. Kita tidak bisa mengacak urutannya atau bahkan sekadar meloncati urutannya. Al-Quran menuntun kita mencapai ketakwaan, tapi kita harus mau menapakinya dengan runut dan detil. Itulah mengapa kita harus mempelajari Al-Quran dengan runut dan detil. Susunan ini telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia zaman modern agar bisa meraih ketakwaan. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.